Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kudroh, irodah, karunia yang begitu luar biasa yang Allah beri kepada kita pada kesempatan kali ini bisa kembali bersua, kembali bertatap maya untuk melanjutkan perkuliahan kita. Teman-teman sekalian, tema atau bahasan yang akan diulas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam begitu. Kenapa kemudian masalah kepemimpinan, masalah pemerintahan dalam Islam masuk sebagai kajian dan bahasan dalam multikulturalisme pembelajaran PAI, karena sejatinya dalam masyarakat beradab itu kepemimpinan dibangun atas dasar konsensus nilai-nilai kearifan lokal begitu yang kemudian disampaikan oleh guru besar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Nah, dikatakan bahwa kenapa kemudian pemimpin itu dibangun atas dasar konsensus dan nilai-nilai kearifan lokal? Karena di beberapa wilayah, di beberapa negara, kebiasaan atau adat itu biasa menjadi hukum. Sebagaimana dalam kaidah dikatakan al-adatu muhkamah, adat itu bisa menjadi hukum. Kebiasaan-kebiasaan yang senantiasa dilakukan oleh masyarakat tertentu dari zaman dulu sampai sekarang itu identik dan biasa menjadi hukum, menjadi ketetapan begitu. Nah, bagaimana kepemimpinan ini berkaitan dengan kearifan lokal? Ya, karena Islam sebagai agama itu tidak membuat formula khusus bagaimana idealnya kepemimpinan dalam Islam begitu. Hanya model-model percontohan-percontohan yang ada. Semenjak pada masa Khulafaur Rasyidin begitu, kepemimpinan itu ditentukan begitu atas musyawarah mufakat. Tapi lambat laun semakin berjarak dengan masa kenabian Rasulan, maka pemerintahan itu berganti. Sistem kepemimpinan itu silih berganti begitu. Ada yang kemudian dengan dinasti, keluarga, dan sampai sekarang kemudian ada yang disebut dengan demokrasi begitu. Oleh karenanya, jika kemudian kultur dan kearifan lokal dikaitkan dengan aktivitas kepemimpinan, maka ia menjadi sebuah entitas yang tidak bisa dipisahkan. Kepemimpinan dengan kearifan lokal, dengan kultur itu tidak bisa dipisahkan. Sekarang kita lihat bagaimana pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah. Syarat akan hiruk pikuk dinamika sosial yang ada begitu. Nah, makanya penting sekali kita memahami apa sih esensi dari kepemimpinan itu dan apa kaitannya dengan kultur begitu, dengan kearifan lokal begitu. Karena kepemimpinan dan juga kearifan lokal begitu, kultur itu tidak bisa dipisahkan. Walaupun menjadi suatu entitas yang berbeda-beda, tetapi kemudian tidak bisa dipisahkan begitu. Sejatinya kepemimpinan itu tidak bisa lepas dari nilai-nilai budaya dan kehidupan sosial masyarakat yang dianut begitu. Tidak bisa lepas. Ia tidak bisa kemudian dipertentangkan begitu. Tetapi ia harus direlasikan atau bahkan diintegrasikan. Antara proses kepemimpinan dengan kearifan lokal dengan kultur itu mesti diintegrasikan.
Nah, makanya salah satu ciri kearifan lokal adalah memiliki tingkat solidaritas yang tinggi atas lingkungannya. Bagaimana riuhnya pemilihan RT, riuhnya pemilihan RW, riuhnya pemilihan kepala desa, kepala daerah begitu, itu tidak bisa lepas dari kultur yang ada di masyarakat akan pentingnya seorang pemimpin untuk memajukan warganya, untuk memajukan wilayahnya begitu. Nah, teman-teman sekalian, dalam hasanah sosiologi Islam, Ibnu Khaldun ini dikenal sebagai peletak dasar teori solidaritas masyarakat atau biasa dikenal dengan teori ashabiyat begitu. Teori ini merupakan pengejawantahan dari teori harmoni ka'al jasadil wahid dalam ajaran Islam yang menggambarkan kelaziman saling melindungi dan mengembangkan potensi serta saling mengisi dan membantu di antara sesama. Kal jasadil wahid. Sejatinya memang Islam itu antara sesama muslim itu kal jasadil wahid harusnya. Layaknya sebuah bangunan yang satu sama lain saling mengisi. Dan kemudian apa istilahnya? Masyarakat di kita itu ibaratnya tubuh ya, satu sakit yang lain pun ikut merasakan. Begitu barangkali kalau kita menganalogikan dengan tubuh. Masyarakat itu sudah menjadi naluri, punya tingkat solidaritas yang tinggi, butuh terhadap yang lain, butuh eksistensi itu merupakan satu keniscayaan yang ada dalam budaya masyarakat begitu. Oleh karenanya, melalui teori harmoni kal jasadil wahid ini, dimisalkan kehidupan komunitas muslim itu dengan al-bunyan al-marsus, bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh begitu. Elemen bangunan yang satu dengan satu lainnya saling menguatkan satu sama lain begitu. Inilah yang kemudian memperkuat teori ashabiyat dari Ibnu Khaldun begitu. Kemudian selain teori ashabiyat dan juga analogi al-bunyan yasuddu ba'duha ba'dun itu, ada konsep ta'awun al-ihsan begitu. Nah, ta'awun al-ihsan ini didasarkan atas pemikiran ajaran Islam yang di dalamnya terkandung norma akidah dan syariat. Jadi saling berkaitan. Islam itu ajaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas. Kultur masyarakat itu senantiasa memiliki solidaritas yang tinggi. Antara Islam kemudian kultur ini menyatu, maka sejatinya mesti terwujud kal jasadil wahid, kemudian al-bunyan yasuddu ba'duhu ba'du begitu. Nah, teman-teman sekalian, kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa agama Islam itu tidak akan bisa tegak dan abadi tanpa ditunjang oleh kekuasaan. Dan kekuasaan tidak bisa langgeng tanpa ditunjang dengan agama. Sekali lagi, menurut Ibnu Taimiyah, Islam itu tidak akan tegak tanpa kekuasaan, dan kekuasaan tidak akan bisa langgeng tanpa ditunjang oleh agama, saling berkaitan. Kenapa kemudian umat Islam zaman dulu mundur? Karena umat Islam waktu itu banyak yang mengabaikan nilai-nilai ajaran agama. Karena menurut Ibnu Taimiyah bahwa agama itu bisa tersebar dengan masif bila berkuasa. Contohnya pada masa Rasulullah. Ketika di Madinah Rasulullah memiliki kekuasaan, maka Islam dengan cepat menyebar. Tapi kemudian apabila kekuasaan seperti dinasti-dinasti yang runtuh ya, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, kemudian kenapa bisa runtuh? Karena ketika kekuasaan tanpa didasari dengan agama, maka akan runtuh. Berarti harus saling berhubungan antara agama dan kekuasaan dan agama begitu. Nah, yang tadi yang menurut Ibnu Taimiyah itu
dalam Islam istilah kepemimpinan itu dikenal dengan istilah imamah begitu. Sedangkan kata yang terkait dengan kepemimpinan dan berkonotasi pemimpin dalam Islam itu setidaknya ada 8 istilah. Yang pertama ada imam. Kemudian imam ini dalam surat Al-Baqarah 124. Kemudian ada khalifah di surat Al-Baqarah 30. Kemudian malik ya di Al-Fatihah ayat 4. Kemudian wali di Al-A'raf ayat 3. Kemudian amir dan ro'in. Kemudian sultan. Kemudian rais dan juga ulil amri. Nah, 8 istilah ini menunjukkan makna khalifah, makna pemimpin gitu. Dimulai dari imam, kemudian khalifah, kemudian malik, kemudian wali, amir, rais, sultan, rais dan ulil amri. Itu semua menunjuk pada istilah kepemimpinan. Nah, teman-teman sekalian, menurut Quraish Shihab, ya, imam dan khalifah itu dua istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk pemimpin. Ini menurut Quraish Shihab. Kata imam diambil dari kata amma ya ummu yang berarti menuju dan meneladani. Sementara kata khalifah berakar dari kata khalafa yang pada mulanya berarti di belakang. Nah, kata khalifah sering diartikan pengganti karena yang menggantikan selalu berada di belakang atau datang sesudah yang digantikannya, begitu. Jadi secara sederhana, secara sepintas bahwa kepemimpinan dalam Islam itu masuk dalam cakupan ini karena kepemimpinan itu lekat dengan kultur, dengan budaya, dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat, begitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba ulas mengenai masalah dasar-dasar kepemimpinan. Masih saya mengutip pendapatnya guru besar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Profesor Ahmad Mujahidin begitu. Beliau kemudian menyatakan bahwa dasar-dasar kepemimpinan yang pertama itu adalah tidak mengambil orang kafir atau orang yang tidak beriman sebagai pemimpin bagi orang-orang muslim, karena bagaimanapun akan memengaruhi kualitas keberagaman rakyat yang dipimpinnya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa 144. Pertama, memang secara tekstual Allah menekankan apabila selama ada orang Islam yang kemudian berusaha untuk menjadi pemimpin, maka angkatlah dia. Kita tidak serta-merta mengambil orang kafir atau orang yang tidak beriman sekalipun sebagai pemimpin untuk kita, begitu. Untuk muslim ini memang ramai yang diperbincangkan. Kelompok-kelompok liberalis pasti menentang hal ini, begitu. Sama halnya seperti yang pernah ramai mengenai masalah mantan Gubernur DKI Jakarta yang dulu membahas mengenai masalah ini. Surat Al-Maidah ayat 51 kan gitu. Yang kedua, teman-teman, tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan agama Islam. Artinya munafik ketika datang masa kampanye, dia sangat baik perangainya, fisiknya pun didandan sedemikian rupa untuk terlihat alim, padahal di dalamnya ada sikap ingin dipilih, begitu. Berubahnya sikap itu karena memang ingin dipilih, begitu. Yang ketiga, pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya. Pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompeten itu akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan organisasi yang menaunginya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila ada suatu urusan kemudian diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Harus yang profesional, yang ahli, begitu. Yang keempat, pemimpin harus bisa diterima, acceptable, mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan didoakan oleh umatnya. Sebagaimana
yang disabdakan Rasulullah SAW, sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu. Kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Seburuk-buruknya pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka yang membenci kamu. Kamu melaknati mereka dan mereka melaknatimu. Bagaimana mungkin kita bisa memilih mengangkat pemimpin yang mereka pun tidak mendoakan kita? Yang doa kita pun tidak akan sampai ke dirinya begitu. Nah, prinsip yang kelima adalah pemimpin harus mengutamakan, membela, dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syariat, berjuang menghilangkan segala bentuk kemungkaran, kekufuran, kekacauan, dan fitnah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Dan yang terakhir, pemimpin harus memiliki bayangan sifat-sifat Allah yang terkumpul dalam Asmaul Husna dan sifat-sifat Rasulnya. 6 prinsip dalam kepemimpinan. Harus adil pemimpin itu, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah ketika di Madinah. Rasulullah di Madinah menjadi seorang pemimpin, seorang negarawan yang adil terhadap semua golongan. Walaupun mayoritas yang berkuasa itu adalah Muslim, tetapi Rasulullah berlaku adil terhadap kelompok-kelompok yang di luar Islam. Makanya yang keenam ini harus memiliki bayangan sifat-sifat Allah, walaupun kita tidak bisa sampai, tapi ada usaha untuk kemudian sama mengikuti sifat-sifat yang kemudian terkumpul dalam Asmaul Husna. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana kemudian karakter pemimpin Islami begitu? Apa sih ciri-ciri atau karakter pemimpin Islam itu? Karakter Islami itu ya, ini identik dengan bagaimana kita memahami apa itu karakter manusia. Karakter manusia yang mempunyai motivasi tinggi untuk menjadi pemimpin tampak dalam tingkah laku yang dilandaskan pada suatu kenyataan yang sangat mendalam bahwa apa yang dilakukannya merupakan bagian dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan apa yang diusahakan itu bukan ambisi semata, bukan ambisi untuk memupuk kekayaan, silau terhadap jabatan, tetapi diorientasikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemimpin merupakan suatu panggilan yang sangat mulia dan bisa jadi ini mengejawantahkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan dirinya sebagai makhluk pilihan, sehingga tumbuh dalam dirinya kehati-hatian, menghargai waktu, hemat, produktif, dan memperlebar sifat kasih sayang terhadap sesama. Ini karakter dari pemimpin Islam itu. Nah, teman-teman sekalian, kembali ke masalah solidaritas. Nah, solidaritas kelompok ya sebagai dasar kehidupan yang dilandasi oleh iman dan akhlak mulia seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW dapat memberikan implikasi terhadap tatanan kerjasama kemanusiaan atau ta'awun al-ihsan begitu. Jadi solidaritas itu harus didasari dengan yang tadi, dengan iman dan akhlak yang mulia. Apabila kemudian teori yang tadi disampaikan dihubungkan dengan kegiatan kepemimpinan, maka akan dapat mendorong masyarakat untuk bersatu dan aktif partisipatif dalam proses pembangunan di semua sektor, semua sendi kehidupan begitu. Kemudian teman-teman, motivasi seseorang untuk ambil bagian dalam suatu proses kepemimpinan sangat beragam sebetulnya. Sebagaimana halnya motivasi seseorang untuk melaksanakan ibadah, sholat, saum, zakat, dan sebagainya. Nah, keragaman motivasi atau latar belakang niat seseorang dalam bertindak atau dalam beribadah atau dalam melakukan apapun begitu, itu merupakan suatu hal yang tidak terelakkan secara hukum dan memang secara hukum tidak dipersalahkan. Nah, sejarah menjelaskan kepada kita ya, ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah bersama para pengikutnya, beliau mengatakan bahwa motivasi dan keikutsertaan para pengikutnya itu beragam. Ada yang bermotivasi kekayaan,
menumpuk-numpuk kasratul gina begitu kan istilahnya. Ada juga karena dorongan wanita yang ingin dinikahinya begitu. Ini dalam hadis niat gitu kan. Semuanya itu dibenarkan. Hanya saja kualitas partisipasi yang terbaik dan tertinggi dalam pandangan agama Islam adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kan hadisnya sudah masyhur ya, innamal a'malu binniyat begitu dan seterusnya. Karenanya itu membenarkan atau istilahnya memaklumi keragaman motivasi tindakan yang ada. Oleh karena itu, masalah partisipasi tokoh masyarakat dalam perhelatan pemilihan kepala daerah misalkan, dari mulai presiden sampai kepala desa begitu, demikian adanya. Pasti dalam memilih pemimpin itu, pasti beragam motivasinya. Karena sejatinya motivasi partisipasi itu harus diciptakan. Nah, menurut Abdurrahman bin Abdussalam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Nuzhatul Majlis wa Muntakhab Nafais, bahwa motivasi seseorang untuk melaksanakan kepemimpinan sebagaimana juga melaksanakan ibadah selalu beragam. Minimalnya ada 3 motivasi utama. Yang pertama ada motivasi ekonomi dan ingin mendapatkan imbalan material itu yang bernilai. Motivasi takut begitu, khauf, mendapatkan ancaman akhirat dan ingin surga. Dan motivasi ikhlas atas landasan iman tauhid yang amat murni lillahi ta'ala begitu. Nah, karakter yang harus dimiliki dalam sebuah kepemimpinan jelas yang pertama kalau kita mengacu kepada sifat Nabi, pertama sidik, jujur. Seorang pemimpin wajib berlaku jujur dalam melaksanakan tugasnya. Jujur dalam arti luas, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Mengapa harus jujur? Karena berbagai tindakan tidak jujur begitu, tindakan bohong itu selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa, jika biasa dilakukan juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pemimpin itu sendiri. Bahkan jauh lebih itu, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Kemudian ada amanah, ada fatonah, dan tabligh yang merupakan ciri-ciri dari perangai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu saja barangkali teman-teman yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu saja itu sebagai pengantar tidak akan puas. Semoga teman sekalian bisa mengambil hikmah dari apa yang tadi disampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.